Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqa. Alhamdulillah, syukurillah, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, umur, sihat wal afiat. Mudah-mudahan kita termasuk yang panjang usianya, baik pula amalannya. Karena umur ini tidak terguna sendiri. Allah tidak akan tanya nanti di hari kiamat berapa usia kita. Tetapi yang akan ditanya apa isi usia kita. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih, "Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan tergeser kaki seorang nanti di hari kiamat sebelum menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Akan ditanya umurnya, apa yang kamu isi, apa yang kamu gunakan. Wa an syababihi fima ablah. Lebih khusus lagi ditanya usia mudahmu. Padahal usia muda ini bagian dari umur. Tapi kenapa ditanya lagi? Kenapa? Karena usia muda itu adalah tantangannya besar. Dan perjuangannya untuk Islam itu sangat dipintingkan. Dan kita lihat sepanjang sejarah, perjuangan Islam itu banyakkan untuk pemuda. Kalau yang tua-tua, apa yang diharapkan sudah? Fisik sudah tidak sama seperti yang muda. Yang tua hanya harap husnul khatimah dan berdoa untuk umat Islam. Oleh karena itu, seorang pemuda yang taat lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua yang taat. Mohon maaf bapak-bapak ya, yang muda yang taat lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua yang taat. Kenapa? Padahal sama-sama taat. Kenapa yang muda lebih mulia di sisi Allah? Walaupun orang tua juga taat, sama taat. Karena pemuda itu menghadapi tantangan, hawa nafsu, syahwat, godaan. Kalau yang tua, apa yang mau digoda? Ya? Makanya kalau ada musuh Islam ingin merusakkan Islam, dia rusak akhlak pemuda, bukan akhlak bapa-bapa. Dia merusak akhlak para pemuda-pemudi. Masukkan macam-macam filem yang tidak bagus, masukkan narkoba, berzinahan, minuman keras, macam-macam. Oleh karena itu, Islam pun menghargai pemuda. Sampai Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang di bawah naungan Allah. Di antaranya, wasyabun nasha'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang istiqamah dalam taat kepada Allah. Padahal hawa nafsunya masih ingin dunia, syahwat, mengejar dunia, menghobi hal-hal yang sekarang kita melihat. Perilaku pemuda-pemudi semua serba. Cuba sekarang apapun yang muncul di sosial media, yang para pengikutnya adalah pemuda. Yang tua-tua apa? Megang HP aja mungkin banyak tidak faham isi HP-nya. Cuma buat telefon, angkat, ya assalamualaikum, assalam, sudah selesai. Sekarang anak-anak kecil belum 5 tahun sudah pandai megang HP. Sampai kadang-kadang bapa yang tua tidak mengerti foto, kadang-kadang baru belajar bisa foto, bisa simpan foto.
minta tolong sama anaknya, ini anak-anak tolong fotoin. Bapa tak ngerti foto. Jadi kita di zaman luar biasa, global fitnah, terganggu anak-anak muda kita. Makanya ketika ada seorang anak muda di zaman fitnah, di zaman syahwat, di zaman terlalu bebas sosial media, tapi dia masih mampu menahan diri, mampu beristiqamah dalam taat, mencintai masjid, mencintai Al-Quran, selalu di depan. Saya paling senang anak-anak muda yang memperjuangkan diri datang di saf pertama. Dia datang duluan, tidak menunggu bapa-bapa yang isi safnya. Itulah pemuda yang berharga bagi Islam. Karena disitulah ketika musuh Islam melihat masjidnya lebih ramai adalah pemuda-pemudi, itu yang ditakuti oleh musuh Islam. Kalau mereka melihat yang ramai di masjid tua-tua, bapa-bapa, nenek-nenek, tetapi yang lain di mana? Lagi main bola, lagi nonton TV, lagi dandut, lagi kemana? Tidak jelas. Di situ mereka berkata, jangan takuti Islam, karena Islam sudah dijual sama anak muda-mudi, sudah dijual sama mereka, tidak menghargai, cuma membawa nama Islam KTP. Oleh karena itu jamaah sekalian, adanya pemuda itu pengaruhan luar biasa. Pengaruhan luar biasa untuk menunjukkan kekuatan umat Islam. Dan coba kembali kepada sejarah. Sebelum Rasulullah SAW wafat, sudah menyediakan pasukannya, sudah menyediakan tentaranya untuk menghadapi musuh. Siapa pimpinan tentaranya itu? Pasukannya siapa pimpinannya? Bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan Umar bin Khattab, bukan Uthman bin Affan, bukan Ali bin Abi Talib, bukan Panglima Khalid bin Walid yang sangat dikenal sebagaimana ahli perang. Justru yang dibawakan pimpinannya Usama ibn Zaid, seorang pemuda masih usianya 18 tahun. Makanya ketika Rasulullah SAW wafat, belum sempat menjalani pasukan itu, diperintahkan ketika dipilih Abu Bakar As-Siddiq dan ditunjukkan menjadi khalifah, pertama yang dia jalani tugasnya Nabi Muhammad SAW adalah titipan amanahnya. Jalan wahai Usama, bawalah pasukannya. Abu Bakar tidak mau merubah visi misi Rasulullah, padahal kan bisa, karena dia sebagai khalifah. Mohon Usama, kamu masih kecil, ganti-ganti dengan orang yang lebih bijaksana, lebih tua. Tidak, karena ada maksud dan tujuan dari Rasulullah SAW. Buat apa? Menanamkan jiwa yang jihad, jiwa yang berjuang, jiwa yang mengerti, jiwa yang benar-benar bisa mempelajari dari orang-orang yang senior. Saya paling senang di masjid-masjid kalau diberikan kesempatan remaja masjid urusi masjid. Yang tua-tua tetap tidak digeserkan, tetap justru pemuda mengambil hikmah, kebijaksanaan, mengambil pelajaran dari para yang tua kita. Orang tua kita, orang senior kita, ambil hikmah bagaimana mereka sabar, karena pengalaman mereka jauh lebih besar daripada kita. Lebih tua satu hari daripadamu, ilmunya lebih tua 1 tahun. 1 hari dia lebih tua dari kita, berarti pengalamannya dia seperti punya ilmu 1 tahun lebih besar daripada kita. Makanya sempatkan para remaja menjadi imam, menjadi kesempatan pengurus masjid, pendahara, mengurus keuangannya, mengurus kebersihannya, mengontrol jadualnya. Supaya apa? Supaya membangun generasi baru yang mampu mengurusi masjid kalau kita besok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi salah satu cita-cita saya mengajak seluruh masyarakat, ayo mari sama-sama terlibat dalam memperjuangkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Kami masih bekerja keras karena cita saya mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran, karena 1 juta insya Allah akan mampu mewujudkan Indonesia menjadi negara Al-Quran. Orang berkata Makkah dan Madinah pusatnya kedatangan Islam, insya Allah Indonesia pusatnya kebangkitan Islam untuk dunia. Saya meyakini itu. Kenapa? Karena umat Islam di Indonesia terbesar sedunia. Kalau dikumpulkan seluruh umat Islam yang ada di negeri Arab, seluruh negara Arab,
umat Islam di Arab Saudi, Emirat, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Yaman, Mesir, bahkan termasuk negara Afrika, dikumpulkan semua jadi satu, masih umat Islam Indonesia lebih besar. Dan ini menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak mampu memberikan perjuangan?